Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berselawat kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini, Bapak dan Ibu, guru-guru SMK Swasta SPP Senakma Muhammadiyah, saya akan mensosialisasikan teknis pelaksanaan ujian asesmen formatif, ujian tengah semester, mid tahun pelajaran, semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023. Berikut teknis dan pelaksanaan ujian mid. Baik, teknis asesmen formatif atau ujian tengah semester SMK Swasta SPP Senakma Muhammadiyah semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023. Bapak dan Ibu Dewan Guru yang saya hormati, di ujian mid tahun ini jenis asesmennya kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah asesmen berbasis proyek. Asesmen berbasis proyek ini Bapak dan Ibu tidak memberikan soal pada anak-anak, tetapi Bapak dan Ibu membentuk kelompok ataupun individu di masing-masing kelas yang Bapak Ibu ampuh mata pelajarannya, kemudian ada proyek yang diberikan kepada anak-anak. Sehingga Bapak dan Ibu menggunakan proyek tersebut untuk pelaksanaan asesmen ujian mid semester pada semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023. Selanjutnya, ujian yang kedua yaitu adalah asesmen berbasis kertas dan pulpen. Nah, ini Bapak dan Ibu, artinya ujian ini akan dilakukan dengan cara membagikan soal yang sudah kita kumpulkan dengan ketentuan soalnya berbentuk esai non-struktur dengan jumlah 5 soal. Kemudian Bapak dan Ibu ketika masuk di kelas nanti, Bapak dan Ibu akan membagikan soal tersebut kepada anak-anak dan anak-anak akan mengerjakan soal di atas lembar jawaban yang kita berikan. Berikut teknis ujiannya. Yang pertama, ujian akan dilaksanakan pada tanggal 12 sampai dengan 17 September 2022. Ini dari mulai hari Senin sampai dengan Sabtu besok. Yang kedua, Bapak dan Ibu, mohon maaf, proses KBM tetap akan berjalan seperti biasa, karena mengingat bahwa sampai nanti di bulan November, anak-anak akan terus terganggu KBM-nya karena kita sedang melaksanakan workshop SMK Pusat Keunggulan Non-Fisik yang hari ini alhamdulillah sudah kita laksanakan hampir 30%. Jadi Bapak dan Ibu, walaupun ujian mid kita lakukan, tapi proses KBM akan tetap berjalan. Yang ketiga, ujian dilakukan sesuai dengan jadwal Bapak dan Ibu mengajar. Bagi ujian berbasis kertas dan pulpen ya Bapak dan Ibu. Artinya ketika proses ujian itu berbasis proyek, Bapak dan Ibu akan tetap masuk ke dalam kelas sesuai dengan jadwal sudah ditentukan, jadwal Bapak dan Ibu mengajar, dan Bapak dan Ibu ketika ujian ini berbasis proyek, Bapak dan Ibu bisa mengevaluasi, bisa memberikan feedback kepada proyek-proyek anak-anak yang sudah dikumpulkan kepada kita, kemudian anak-anak bisa diberikan kesempatan untuk memperbaiki proyek-proyeknya tersebut. Seperti itu. Yang keempat, ujian berbasis proyek dilakukan dalam kurun waktu yang sudah ditentukan. Guru tetap masuk ke dalam kelas sesuai dengan jadwal. Ini Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu bisa menggunakan waktu dari tanggal 12 sampai tanggal 17 September 2022 atau proyek ini sebenarnya sudah berjalan sebelum tanggal 12 sampai tanggal 17. Kalaulah proyeknya ini sudah berjalan, maka Bapak dan Ibu ketika nanti di tanggal 12 sampai tanggal 17 dan jadwal Bapak dan Ibu masuk ke dalam kelas, maka Bapak dan Ibu berhak memberikan feedback, memberikan evaluasi atau koreksi terkait proyek yang sudah diberikan kepada anak-anak. Dan harapannya di tanggal 19 September 2022 proyek itu sudah selesai dan sudah bisa dikumpulkan kepada bidang kurikulum kepada saya sebagai bukti bahwa Bapak dan Ibu mengerjakan ujian berbasis proyek seperti itu. Yang kelima, waktu ujian berbasis kertas dan pulpen diberikan waktu selama 80 menit atau 2 les pelajaran. Nah, seandainya Bapak dan Ibu karena sistem jadwal kita atau sistem roster kita adalah jadwal blok, dan seandainya Bapak dan Ibu masuk ke dalam kelas itu ada sekitar 4 atau 5 les,
2 lesnya digunakan untuk ujian, kemudian 3 lesnya lagi digunakan untuk yang pertama membahas soal tersebut, kemudian mengkoreksi secara bersama-sama sehingga akan ada timbal balik, akan ada feedback yang diberikan oleh guru kepada para peserta didik dalam kelas. Yang keenam, yang terakhir, bagi Bapak dan Ibu yang mengerjakan ujian berbasis proyek, maka ada format ujian yang harus diisi. Nah, format ujian ini sudah saya sediakan dan format ini akan saya bagikan ke dalam forum grup WA forum guru SMK swasta SPP Senakma Muhammadiyah. Sebagai apa? Sebagai bentuk bahwa Bapak dan Ibu sudah melaksanakan ujian MIT dan ini adalah sebagai berkas atau administrasi ketika nanti administrasi ini akan diminta oleh pengawas atau pemangku kebijakan yang mengawas SMK swasta SPP Senakma Muhammadiyah seperti itu. Selanjutnya untuk Bapak dan Ibu yang mengerjakan ujian berbasis kertas dan pulpen setelah diperiksa, maka lembar jawaban anak-anak harus dikembalikan kepada wakil kurikulum sebagai bukti bahwa Bapak dan Ibu sudah melaksanakan ujian. Selanjutnya Bapak dan Ibu mungkin nanti ada beberapa hal-hal yang perlu didiskusikan juga, boleh langsung didiskusikan kepada saya melalui chat WA ataupun berdiskusi secara langsung. Kemudian yang perlu saya sampaikan, hal penting berikutnya adalah Bapak dan Ibu di kelas 11 ATPH untuk ujian bahan dasar ujian Bapak dan Ibu di mata pelajaran umum maupun kejuruan, Bapak dan Ibu boleh meminta jurnal magang mereka karena anak-anak 11 ATPH 1 bulan yang lalu itu magang, sehingga Bapak dan Ibu boleh meminta jurnal mereka sebagai dasar, sebagai acuan untuk mengambil nilai ujian MIT. Selanjutnya Bapak dan Ibu untuk mendukung proyek profil pelajar Pancasila dengan tema bernalar kritis dan kewirausahaan di kurun waktu tanggal 12 sampai tanggal 17 September 2022 nanti akan ada anak-anak kita yang expo tentang kewirausahaan, itu salah satunya dari kelas 10 ATK 1, kemudian akan ada expo debat bahasa ilmiah yang akan dimainkan dari campuran kelas 10 sampai dengan kelas 11. Bapak dan Ibu boleh menonton dan boleh memberikan nilai. Saya harapannya ketika anak-anak ini nanti expo, Bapak dan Ibu bisa memberikan nilai expo ini karena hal-hal yang seperti ini yang harus kita budayakan di sekolah kita, seperti itu. Itu hal-hal yang penting yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video kali ini bisa memberikan gambaran untuk teknis pelaksanaan ujian mid semester tahun pelajaran 2020 semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023. Saya selaku wakil kurikulum SMK swasta SPP Senakma Muhammadiyah, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian sosialisasi teknis ujian pada hari ini, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, nun wal kolami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.